Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat yang bertanya, "Kang, kemanakah jiwa-jiwa manusia atau kemanakah roh-roh manusia ketika sudah datang ajal kematiannya?" Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi, sesungguhnya darikulah yang suci, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepadakulah yang maha suci. Jadi manusia datangnya dari Allah, kembalinya pasti kembali kepada Allah. Datangnya dengan kesucian di saat bayi, maka kembalinya pun ketika manusia itu sudah tiada hidup di badannya. Ketika mati, maka manusia kembali menjadi suci. Suci dari kewujudan, keberadaan, kekuasaan, kehidupan manusianya. Jadi manusianya sudah tidak merasa sebagai penguasa di bumi ini. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia suci. Siapakah manusia yang suci itu? Sesungguhnya seluruh manusia itu adalah suci. Suci dari rasa kemanusiaannya. Karena seluruh manusia itu hanyalah makhluk yang diciptakan Allah, hanyalah makhluk yang diperankan oleh Allah, hanyalah makhluk yang digelar di dunia ini oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta seluruh apa yang kau perbuat. Inilah yang dimaksud manusia yang suci. Manusia yang sudah kembali bersandar kepada Tuhan yang menguasai dirinya, Tuhan yang mewujudkan dirinya, Tuhan yang menghidupkan dirinya. Inilah manusia yang suci. Jadi pada intinya bukan manusianya lah yang suci. Yang suci adalah yang maha suci, yakni Allah. Ketika di hati manusianya sudah selalu menyaksikan yang maha sucilah yang mewujudkan dirinya,
yang maha sucilah yang menghidupkan dirinya, yang maha sucilah yang menguasakan dirinya, yang maha sucilah yang mempergerakkan badan-badan ini. Itulah yang dimaksud manusia suci, yakni manusia yang sudah mensucikan Tuhannya daripada mensucikan diri manusianya sendiri. Apa yang dimaksud manusia mensucikan diri manusianya sendiri? Yang dimaksud manusia yang mensucikan dirinya sendiri, yang memahabesarkan dirinya sendiri, yang mentuhankan dirinya sendiri adalah manusia merasa dirinya lah yang wujud. Manusia merasa dirinya lah yang hidup. Manusia merasa dirinya lah yang berkuasa. Manusia merasa dirinya lah yang bisa bertindak tanduk ke sana dan kemari. Inilah manusia yang mensucikan diri manusianya sendiri. Sedang Allah tiada disucikannya di hatinya. Sedangkan Allah ditiadakan di hatinya, sedangkan Allah digoibkan di hatinya. Inilah tanda bahwa hati hamba ingkar kepada Tuhannya, hati hamba mensekutukan Allah dengan diri hambanya. Inilah golongan Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Hati yang demikian inilah hati yang tak bertuhan, hati yang masih ateis. Kebanyakan hati yang demikian inilah yang selalu mencemooh orang lain, yang gemar mengkafir-kafirkan orang lain, sedang kepada kekafiran hatinya sendiri ia tidak menyadarinya. Selama ini ia sibuk mengkafirkan, menjelekkan orang lain, padahal hakikatnya sebelum kejelekan mengkafirkan kepada orang lain itu terwujud, maka hakikatnya di hatinya sendiri ia telah kafir, ia telah buruk di sisi Allah. Karena apapun yang terwujud, apapun yang keluar dari prasangka kita kepada makhluk lainnya, itulah tanda prasangka, itulah tanda nilai hati kita sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa suci dari diri manusianya? Apakah dengan amal-amal ibadah manusia itu bisa suci? Apakah dengan solat-solatnya manusia itu bisa suci? Apakah dengan ilmu tinggi setinggi langitnya manusia itu bisa suci? Tidak. Tidak, sahabatku. Janganlah kita mengandalkan ibadah-ibadah kita. Janganlah kita mengandalkan solat-solat kita. Janganlah kita mengandalkan ilmu-ilmu agama kita. Seluruhnya itu masih dalam babakan dohiriyah kemanusiaan kita. Sedang Allah itu tidak memandang itu semua. Karena Allah hanya memandang kemanakah hati kita selama ini.
kemanakah hati kita ketika kita melakukan sholat dan berpuasa? Kemanakah hati kita? Hati kita di dunia atau di akhirat? Ketika hati kita di dunia, maka kita hanya memandang urusan dunia. Aku sholat demi mengharapkan pahala. Aku sholat demi mengharapkan kebanggaan. Aku sholat demi mengharapkan cita-cita dunia agar terkabul semua cita-cita babakan kesenangan dunia. Aku sholat demi kemuliaan di sisi manusia. Aku berpuasa agar aku dikatakan orang yang berbakti kepada agama. Semuanya masih babakan badania. Allah tidak memandang itu semua. Akan tetapi Allah hanyalah memandang hati manusia. Jika hati manusia itu suci, maka sucilah seluruh amal perbuatan yang diperbuat oleh badan-badannya. Karena bila hati manusia itu suci, maka seluruh perbuatan badannya juga perbuatan yang maha suci, yakni af'alullah. Namun bila hati manusia itu najis, kotor, maka siapakah hati manusia yang kotor itu? Hati manusia yang kotor itu adalah ketika di dalam hatinya yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang jelas diri kemanusiaannya, diri hidup manusianya, diri kuasa manusianya. Inilah manusia yang masih kotor di sisi Allah. Jadi semuanya berpulang rojiun kepada keadaan hati manusia masih mensucikan Allah ataukah masih mensucikan diri manusianya sendiri. Kebalikannya, Allah ditiadakan, Allah digoibkan di hatinya. Selagi hati manusia masih kotor, yakni yang wujud di hatinya adalah kewujudan diri manusianya, yang hidup di hatinya adalah kehidupan diri manusianya, yang kuasa di hatinya adalah kuasa diri manusianya yang merasa mampu berkuasa untuk sholat dan puasa serta zakat, haji dan sebagainya. Maka hati yang demikian itu, apapun amaliyah yang dikerjakannya pasti najis, pasti kotor, alias sia-sia saja, karena di hatinya tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhan yang maha suci, melainkan di hatinya masih mentuhankan dirinya sendirilah yang maha suci, yang maha wujud, yang maha ada, yang maha berkuasa di dalam hatinya. Inilah manusia yang kotor di sisi Allah, dalam pandangan Allah. Akan tetapi dalam pandangan manusia kebalikannya. Manusia memandang, oh manusia itu ahli ibadah, oh manusia itu ahli sedekah dalam pandangan dohiriyah. Akan tetapi Allah memandang hatinya. Kemanakah hatinya ketika beramal?
menuju kepada Allah yang Maha Suci, atau berpulang kepada hamba-Nya lah yang Maha Suci, yang Maha melakukan seluruh perbuatan itu. Inilah nilai-nilai kesucian di sisi Allah dan di sisi manusia. Hakikatnya seluruh manusia itu di sisi Allah adalah manusia yang suci, karena tak satu pun manusia bergerak tanpa Allah. Tak satu pun manusia terlahir tanpa Allah. Tak satu pun manusia hidup tanpa Allah. Tak satu pun manusia itu berkehendak, berkerentek, berkeinginan tanpa kehendak Allah. Tak satu pun manusia itu berkuasa tanpa kuasa Allah. Maka manusia yang sudah menyadari ketiadaan dirinya itulah yang dimaksud manusia yang suci. Bukan manusianya yang suci, karena manusianya sudah tidak ada, sudah tidak wujud, sudah tidak hidup, sudah tidak berkuasa, sudah tidak merasa sholat, sudah tidak merasa berpuasa, sudah tidak merasa berzakat, sudah tidak merasa berhaji dan sebagainya. Karena yang berbuat di dalamnya adalah yang Maha Suci itu sendiri. Inilah yang disebut manusia yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya seluruh bayi yang terlahir di dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci, bersih, dan fitrah. Fitrah dari siapa? Suci dari siapa? Fitrah dan suci dari rasa kemanusiaannya. Karena di saat bayi kita semua belum ada. Meskipun hidup dan badan bayi sudah ada, tapi kesadaran kita, persaksian kita akan kehidupan saat itu belum ada, masih gaib. Pada anggapan syariat, kita manusia terlahir saat bayi itu terlahir. Akan tetapi pada kenyataannya, pada hakikatnya saat itu kita masih gaib. Kita tidak ada di dalam kehidupan bayi itu. Lalu kapan kita dilahirkan ke dunia ini hakikatnya? Hakikatnya kita terlahir ke dunia ini sejak datangnya detik-detik akil balik, yakni ketika usia 4, 5, 6, 7, ya sekitar TK. Disitulah kita mulai dihadirkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah ke dalam Masjidil Haram dan ke dalam Baitullah, gunanya untuk menjaga, untuk mengabdi di dalam Masjidil Haram dan Baitullah ini. Apakah Baitullah itu? Baitullah itu kita diwajibkan menjaga, bahwa Baitullah itu adalah hidup, menjaga bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Bila manusia mengatakan, bila manusia menyaksikan, bila manusia masih mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya, maka inilah tanda bukti
bahwa manusia itu telah melanggar amanah yang diberikan oleh Allah. Di saat detik-detik akil balik itulah manusia merasa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Inilah pelanggaran yang dilakukan manusia selama ini. Mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku hamba, badan ini badanku hamba, sholat ini sholatku hamba, puasa ini puasaku hamba. Inilah keingkaran, inilah kenajisan hati hamba kepada Tuhannya. Karena selama ini hamba tidak beramanah kepada Allah, maka seluruh perbuatan, seluruh hidupnya itu adalah annar, adalah jahanam, adalah api-api neraka. Inilah yang disebut neraka jahanam, yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Maksudnya hati yang bagaimana? Hati yang masih merasa wujud ini wujud manusianya, hidup ini hidup manusianya, badan ini badan manusianya. Inilah bahan-bahan api neraka, bahan-bahan siksa kubur. Di mana siksa kubur itu? Ya di dalam badan-badan yang dari tanah ini. Badan ini kan dari tanah. Sama halnya dengan tanah-tanah kuburan. Yang disiksa adalah di dalam tanah, di dalam badan. Inilah yang dimaksud siksa kubur. Dengan apa manusia itu disiksa? Manusia disiksa dengan rasa kepemilikan apa yang diakui sebagai milik manusianya. Dengan itulah api-api yang menyiksa manusia. Contoh, kita merasa memiliki hidup dan badan ini, dan kita merasa memiliki istri dan anak kita. Kita merasa memiliki harta-harta kita. Kita merasa memiliki mobil, motor, sawah, hotel, bangunan, dan sebagainya. Seumpama sudah kita miliki semua itu, ketika suatu saat terjadi apa yang kita miliki itu diambil lagi oleh Allah, ditiadakan kembali apa-apa yang kita miliki oleh Allah, maka hati kita akan panas, hati kita akan tersiksa, hati kita akan galau gundah gulana. Inilah bukti api-api neraka, api-api yang kita buat sendiri. Karena itulah semakin banyak kita merasa memiliki sesuatu, semakin banyak pula siksa-siksa yang ada di annar itu. Sampai kapan siksa-siksa itu berakhir? Sampai datangnya waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan itu datangnya? Ketika setelah azab syakaratul maut berlalu, yakni ketika nyawa, ketika roh sudah terlepas dari jasad manusianya. Inilah
ending siksaan itu. Karena dengan siksaan, dengan azab yang pedih yang ada di Syakaratul Maut, yang kata Imam Al-Ghazali, rasa sakitnya ketika menghadapi Syakaratul Maut itu seperti kambing disayat, dikelongkok kulitnya satu demi satu. Itu rasa sakitnya sangat amat pedihnya. Dan itu masih 1000 kalinya rasa sakitnya ketika menghadapi Syakaratul Maut demi Syakaratul Maut. Karena di dalam Syakaratul Maut itulah pertanggungjawaban seluruh manusia. Apa yang tidak kita amanahi selama ini, rasa kepemilikan yang tidak kita amanahkan selama ini, rasa memiliki hidup, rasa memiliki badan, rasa memiliki istri, anak, suami, rasa memiliki dunia dan sebagainya, inilah yang akan menyiksa, yang akan mengelongkop satu demi satu di dalam azabnya Syakaratul Maut. Jadi pada intinya azab ini di sisi manusia adalah siksa yang pedih. Namun di sisi Allah inilah kenikmatan bagi manusianya. Maksudnya bagaimana? Di dalam azab inilah hikmahnya adalah pensucian demi pensucian dari diri manusianya. Di dalam azab inilah kenikmatan setelah tersucinya, setelah kembalinya seluruh apa yang diakui sebagai milik manusianya. Dikelongkop satu persatu. Anak kita ikut membantu ngelongkop sakitnya. Istri kita ikut membantu ngelongkopnya. Suami kita ikut membantu mengelongkop, menyiksa kita di saat datangnya Syakaratul Maut. Karena di saat masih hidupnya mereka masih tidak mencari jalan Syakaratul Maut, tidak mencari jalan kematian. Ketika di dunia masih berhura-hura, masih membangga-banggakan seluruh amal-amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, pahalanya masih dibangga-banggakan dengan sombongnya kepada Tuhannya. Maka dari itu pembalasannya ada di saat Sakaratul Maut. Pertanggungjawaban demi pertanggungjawaban apa-apa yang selama ini kita rasa sebagai milik kita. Disitulah pengelongkopan demi pengelongkopan, pelepasan demi pelepasan, pensucian demi pensucian terlaksana dengan paksa oleh Allah. Karena saat di dunia tidak rela dan tidak ridho kembali kepada Allah, maka di saat Sakaratul Maut itu dipaksa kembali kepada Allah dengan siksa yang pedih. Setelah pertanggungjawaban selesai, setelah apa-apa yang diakui sebagai milik manusianya sudah disucikan oleh Allah, sudah dikembalikan kepada Maha Sucinya Allah, maka menanglah manusia kembali suci menjadi bayi. Maksudnya datang sebagai bayi yang suci, pulang pun dengan kesucian, terlepas dari pengakuan diri manusianya, kembali suci menghadap keesaan Allah. Inilah yang dimaksud manusia suci. Seluruh manusia, maksudnya seluruh manusia yang ada di dunia ini hakikatnya suci
suci di sisi Allah. Karena tak satupun manusia hidup tanpa Allah, tak satupun manusia wujud tanpa Allah, tak satupun manusia bisa berkuasa serta berkehendak, daya upaya dan berikhtiar tanpa Allah. Tak satupun manusia bisa beribadah apapun tanpa Allah. Inilah yang dimaksud manusia suci. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Kita mensucikan diri manusia kita sekarang ataukah nunggu nanti dengan paksa dan azab yang pedih ketika datangnya syakaratul maut. Seluruhnya tergantung kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Ramadan hari yang kedua. Semoga ibadah-ibadah ini tidak teraku-akui di dalam hati kita bahwa kitalah yang beribadah, kitalah yang bisa berpuasa, kitalah yang bisa sholat, kitalah yang bisa tadarus dan sebagainya. Kembalikanlah kepada Allah bahwa hiduplah yang mengkuasakan sholat dan puasa, hiduplah yang mengkuasakan tadarus, hiduplah yang mengkuasakan kehidupan di dunia ini. Inilah yang dimaksud kesucian, yakni di hati selalu memahasucikan Allah daripada memahasucikan diri kita sendiri dengan amal-amal perbuatan kita sendiri. Shadaqallahul azim. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.